apa yang dia buat itu benar-benar sampah dan tidak berguna. Aloha saudara Sebhinneka Tunggal Ika, kembali lagi di channel Opini Gamer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang prank, prankster, dan konten-konten yang mereka buat saat ini. Tapi ya seperti yang kita tahu, sebelum kita membahas sesuatu hal itu lebih dalam, kita harus tahu dulu latar belakang kenapa hal itu ada. Melansir dari IDN Times, prank di YouTube sendiri dipopulerkan oleh seorang pria Prancis bernama Remy Gaillard. Ia sudah memulai merekam keusilannya di tahun 1999 dan membuat situs pribadinya pada tahun 2001 yang beralamat di www.nimportehui.com. Tapi saya tidak tahu ya apakah itu situsnya masih ada atau tidak. Mungkin teman-teman bisa cek dan nanti tulis komen di bawah apakah situsnya masih ada ataupun tidak. Nah, lanjut, pada tahun 2007 ia mulai mengunggah keusilannya di channel YouTube dan ia terkenal akan keusilannya yang out of the box. Contohnya adalah dia memparodikan kegiatan seperti pada film Pirates of the Caribbean dan sebagainya. Hingga ia menyusup pada siaran langsung pertandingan sepak bola dan volley, serta ada juga konten elevator prank menjadi suatu yang khas dari dirinya. NANI? Omae wa mou shindeiru. Namun di balik kegilaannya sendiri, dia dikenal sebagai pribadi yang sangat peduli akan dunia hewan ataupun dunia satwa. Setelah kita tahu latar belakang dari prank yang ada di YouTube sendiri, kita lanjut ke prank yang ada di Indonesia. Saya sudah mencari-cari berbagai sumber tentang siapa sih orang yang mempopuler prank di Indonesia itu, tapi saya tidak menemukannya. Mungkin karena kurangnya ketelitian saya atau bagaimana, tapi kalau ada teman-teman yang tahu silahkan tulis aja di bawah. Tapi kreator dari konten prank pertama yang saya tonton itu ya mungkin banyak dari kalian sudah tahu, Brandon Ken. Dia sekarang menjadi seorang kreator YouTube di bidang gaming. Tapi dulunya itu sebelum dia menekuni dunia gaming, dia itu seorang prankster juga. Di sana itu saya melihatnya konten-kontennya sangat menghibur, sangat enak untuk dilihat. Dia pernah prank orang yang dia menyamar sebagai guy, terus juga ya banyak lah. Silakan nanti dicek channelnya, masih ada tapi mungkin sudah tidak upload lagi ya, karena memang dia sudah berhenti dari channel prank dan juga beralih ke gaming tersebut. Setelah Brandon Ken itu pensiun, banyak sekali prankster yang mulai bermunculan. Saya di sini akan membahas tentang prankster dan juga konten prank yang mereka buat. Spesialnya adalah konten prank sampah yang itu akan memberikan pengaruh buruk bagi para penonton dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Perlu diingat juga, di sini saya tidak akan mention nama ataupun channel YouTube-nya karena saya tidak ingin dikira sedang mencari panggung atau mungkin sedang melakukan panjat sosial terhadap mereka yang mungkin subscribernya sudah banyak. Tapi saya akan menjelaskan kasus-kasusnya saja. Mungkin banyak juga dari kalian yang udah tahu, tapi kalau yang belum tahu, Anda jadi tahu setelah saya menjelaskannya. Pertama itu ada prank yang dulu itu sempat viral, yaitu cancel Gojek. Jadi prank ini tuh bermula ketika seorang prankster itu memesan makanan lewat Gojek. Umumnya seperti itu ya. Kemudian tiba-tiba makanan yang dipesan dalam jumlah besar tadi di cancel. Setelah di cancel, itu tuh si pranksternya kayak mereka terus merekam ekspresi sedih abang Gojeknya, mereka terus mengikutinya, bagaimana kesedihan abangnya ketika mereka diorder makanan tapi tidak jadi dibeli. Intinya tuh gimana ya, menurut saya ini tuh menjual rasa belas kasihan orang lain gitu. Ketika Anda mau membantu seseorang, oke lah, silahkan Anda bantu tanpa mengambil video, tanpa harus menjual dulu rasa ibanya. Dan yang lebih parahnya lagi, katanya mau membantu orang tapi AdSense-nya dihidupin gitu. Emang AdSense dihidupin salah? Ya enggak juga sebenarnya. Tapi bayangin aja gitu. Maksudnya kayak yang Anda kasih itu berapa, sedangkan yang AdSense yang Anda dapat itu berapa? Pasti jauh lebih banyak. Ya, mungkin ada yang lebih sedikit. Juga prank Gojek ini udah overuse. Overuse gimana? Nah, jadi maksudnya overuse itu adalah ini tuh adalah sebuah konten yang dibuat oleh banyak sekali prankster. Jadi sudah tidak terkesan original sama sekali si kontennya dan sudah terlalu banyak dan sering digunakan. Nah, anehnya masih banyak juga yang nonton.
yang berikutnya ada prank yang viral, sangat viral mungkin belakangan ini, tentang memberikan sampah kepada para waria dengan alih-alih, oh maaf ya saya nggak bisa ngomong jadi agak sedikit aneh, dengan alih-alih memberikan sembako kepada mereka. Bahkan kasus ini sempat diangkat ke ranah hukum dan si prankster tersebut sudah dipenjara. Apakah ini salah? Tentu saja salah. Maksud saya, Anda seperti mempermainkan harga diri orang lain. Ya, saya tahu mungkin banyak dari masyarakat yang masih memandang waria itu sebelah mata karena mungkin dari pekerjaan mereka, kepribadian mereka, dan sebagainya. Tapi menurut saya tidak ada manusia yang pantas untuk diperlakukan tidak adil seperti itu. Kalaupun Anda tidak menyukainya ataupun Anda tidak ingin membantunya, maka cukuplah diam. Tidak usah Anda melakukan sesuatu perbuatan yang keji pada mereka. Itu menurut saya pribadi ya, sekali lagi. Kalau ada yang berpendapat lain, silakan sampaikan saja di kolom komentar, tidak masalah. Saya akan sangat open terhadap semua pendapat yang masuk. Nah, dan saya dengar lagi kasus tersebut ketika si pranksternya sudah masuk penjara, dia mengalami perundungan oleh para napi-napi lain. Dan yang anehnya, si prankster tersebut tuh katanya ya, saya belum mengkonfirmasi beritanya. Jadi kalau ada teman-teman yang udah tahu juga silakan beritahu saya di kolom komentar nih. Katanya si prankster tadi tuh ingin mengajukan gugatan bahwa dia di situ sebagai korban perundungan dan ketidakadilan yang ada di lapas tersebut. Kalau dari saya sendiri sebenarnya juga kurang setuju dengan perundungan tersebut. Bukan saya membelanya, karena saya juga tahu apa yang dia buat itu benar-benar sampah dan tidak berguna. Tapi setidaknya ketika dia sudah tertangkap dan sudah diproses secara hukum, walaupun dia tidak menyerahkan diri dan mengakui pada awalnya dan sempat kabur, tapi setidaknya kan sekarang dia sudah mendapatkan ganjaran atas apa yang dilakukannya. Sudah cukup gitu. Maksudnya ketika dia udah mau dipenjara dan sudah berada di penjara, ya sudah gitu. Karena memang itu adalah ganjaran atas apa yang diperbuatnya. Tidak perlu ada tambahan-tambahan lainnya. Lanjut ke konten yang menurut saya juga sama sampahnya dengan dua konten sebelumnya sih. Ini juga konten-konten yang baru-baru ini juga, yaitu konten untuk mengajak orang batal puasa. Bukan mengajak sih bahasanya, apa ya, kayak membujuk orang untuk batal puasa dengan memberikan makanan dan juga uang tunai yang cukup banyak juga menurut saya. Nah tapi perlu teman-teman ketahui dan juga saya sangat menghargainya, si konten kreator ini sudah mau meminta maaf kepada masyarakat atas apa yang sudah dibuatnya dan juga atas apa kekacauan yang sudah dibuatnya di awal bulan Ramadan kemarin. Tapi ya oke lah, kita bahas sedikit kasusnya untuk kita dapat berpikir dan juga sebagai referensi kita saja. Jadi dia ini mengajak orang untuk membatalkan puasanya dengan iming-iming memberikan makanan dan juga uang tunai. Oke, walaupun pada akhirnya juga beberapa orang diberikan uang tunai walaupun dia tidak mau. Maksud saya adalah mungkin secara tidak langsung dia ingin mengajari kita untuk menghargai puasa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh dan tidak tergoda akan adanya makanan juga uang yang ditawarkan tersebut. Tapi masalahnya tidak semua, mungkin sebagian kecil ya. Sebagian kecil penduduk tuh mereka masih akan salah menafsirkannya dan kayak mungkin akan sedikit terperdaya gitu dengan adanya konten tersebut. Dan mereka mungkin akan malah marah kepada si pranksternya tersebut karena menurut mereka itu tidak beretika. Seperti itu. Mungkin udah ya 3 kasus itu saja yang akan saya bahas terkait dengan prankster dan juga konten sampah yang mereka buat. Di sini saya tidak menggeneralisir ya bahwa semua prankster itu konten-kontennya memang sampah semua atau gimana. Karena saya yakin masih ada beberapa dari konten kreator yang mereka tuh membuatnya secara niat, secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menghibur tanpa harus mencederai ataupun merugikan orang lain, dan konten-kontennya itu masih orisinil buatan mereka sendiri ataupun tidak overuse seperti konten yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Kalaupun dari penonton sekalian ada pendapat yang lainnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya juga akan sangat bersikap terbuka terhadap semua masukan dan juga komentar dari kalian semua. Silahkan juga tulis kritik dan saran kepada saya biar saya jadikan introspeksi untuk diri saya sendiri dan channel ini ke depannya. Serta marilah kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi seperti biasanya. Dan juga ingat, hargai orang lain ketika berpendapat. Karena seperti bangsa kita yang beragam, maka pemikiran orang juga pasti akan sangat beragam. Tapi kembali lagi, ingat semboyan kita semua, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Opini Gamer out. Bye.